Assalamualaikum Bang Andi, mohon izin bertanya. Sanak saudara saya hidupnya sirik dan dengki melulu kepada kami. Tapi kenapa ya kalau diperhatikan dia jiwanya seperti tidak tenang, kayak orang seperti gelisah terus. Apakah dia mengalami tidak kebahagiaan dalam hidupnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah kalau orang iri dengki. Jadi kita cari tahu dulu penyebab orang iri. Penyebab orang iri karena dia merasa nggak punya, ya. Dia merasa tidak punya, tidak memiliki kebahagiaan dan kenikmatan seperti yang kita miliki. Atau bahasa lainnya tidak bersyukur, ya. Jadi rasa tidak tenang itu sejatinya hukuman, itu sejatinya azab. Diawali dari rasa tidak bersyukur, selalu melihat orang lain, kenikmatan dan kelebihan orang lain, tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, dan dia tidak bersyukur dengan kondisi dirinya yang apa adanya. Nah, di situ timbul yang namanya iri, timbul yang namanya dengki, ya kan? Jadi dengan sikap irinya selalu mencari kesalahan orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, ingin menyusahkan orang lain, dan rasa tidak syukurnya itu ya diazab. Itu sejatinya hukuman, itu sejatinya dia sedang tersiksa dengan keadaannya. Dan ayat Allah jelas di Al-Quran, kalau engkau bersyukur kutambahkan nikmatmu, tapi kalau kau kufur azabku amat pedih. Nah itu kata Allah. Jadi kalau kita udah di hati ini udah kurang rasa syukur, maka Allah akan azab kita dengan kesusahan-kesusahan dari segi rohani. Bukan hanya jasmani saja, tapi rohani juga dikikis, dihancurkan itu. Makanya ngelihat kenikmatan orang lain dia tersiksa, melihat kebahagiaan orang lain dia nggak senang, dia sedih, ya kan? Nggak ada ketenangan itu. Jadi bentuk ketidaktenangannya adalah sebagai azab, sebagai hukuman. Dari apa? Dari energi, dari pancaran hati, dari rasa tidak bersyukurnya, ya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah terlalu banyak menilai keluar diri, tapi kita coba belajar menilai ke dalam. Coba cari tahu lagi, orang iri sama kita karena apa? Cari tahu dulu. Bisa jadi kita terlalu menampakkan kebahagiaan dan kurang memperhatikan saudara kita. Jadi kita dalam hidup ini harus hati-hati juga. Hati-hati dalam arti kata, jangan sampai terlalu menampakkan kebahagiaan. Karena itu akan menimbulkan akan menarik orang iri dengan kita. Ya. Jadi gimana sikap kita dalam menanggapi orang yang iri? Yang pertama bersyukur. Terima kasih ya Allah, melalui orang yang iri dengki kepadaku, aku telah mengetahui bahwa pada diriku ada kenikmatan, ada kelebihan, ada kebahagiaan, dan itu semua karunia-Mu ya Allah. Dan aku berlindung ya Allah dari mereka yang iri dengki. Ya, minta perlindungan, ya. Habis itu kita mulai berbagi kasih dalam arti kata, kalau memang mereka iri karena hidup kita yang lebih baik, ya apalagi saudara ya, coba kita berbagi kasihlah ke saudara kita yang iri itu. Ibaratnya berikan juga cipratan kebahagiaan apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ketika mereka merasakan cipratan kebahagiaan itu, ya rasa iri mereka hilang. Justru mereka akan mendoakan kita. Aku beruntung, aku bersyukur, saudaraku, abangku, kakakku, mereka hidupnya lebih baik. Dan ketika mereka hidupnya lebih baik, aku juga ikut merasakan kenikmatannya. Aku bersyukur saudaraku ada yang kaya, dan ketika
ada saudaraku yang kaya, aku pun ikut merasakan kebahagiaan energi kayanya. Nah, itu bisa jadi kita kurang sih di situ. Jangan sampai kita sombong, kita merendahkan. Jangan sampai kita senang-senang sendiri. Jadi harus juga perhatian. Ya, kalau ini dengan saudara ya. Habis itu apa lagi? Jangan terlalu menampakkan kenikmatan kebahagiaan sementara mereka tidak merasakan kebahagiaan itu. Itulah yang menyebabkan mereka iri. Ya. Kalau kita senang-senang, kita bahagia, kita berlimpah, ya ajak juga mereka merasakan kenikmatan itu. Jangan kita ibaratnya menikmati sendirilah. Ajak juga mereka. Berikan juga cipratan kasih sayang kepada mereka, ya. Itu kalau yang iri dengki saudara. Bagaimana bang kalau yang iri dengki tetangga bang? Ya bisa jadi tempatmu nggak layak lagi di situ. Rezeki makin bagus, usaha makin bagus, keuangan makin banyak, dan di situ kamu menonjol sendiri. Pasti akan menimbul iri dengki tetangga sekitarmu. Jadi kalau kamu sudah mulai dari segi ekonomi mulai meningkat, dari segi kebahagiaan meningkat, lebih baik pindah cari perumahan yang satu level dengan kekayaan kita. Ya, boleh kita tinggalnya di kampung, kita kaya sendiri, tapi orang sekitarmu merasakan kekayaanmu. Nah, itu aman. Tapi kalau kau pelit, kau kurang perhatian, kau kurang kasih sayang pada sekitar, pasti itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Mereka akan iri dengki, akan berusaha mencelakakan kita, akan berusaha menjatuhkan kita, akan berusaha membuka aib kita, akan timbul fitnah di mana-mana. Ya, jadi jangan terlalu menonjol. Disitulah kesalahan kita. Senang sendiri, bahagia sendiri, tapi kurang berbagi kasih. Itulah yang menyebabkan iri dengki jadi muncul. Ya. Habis itu apa lagi yang kita lakukan bang? Yang kita lakukan, doakan. Apapun kenikmatan yang kita dapat, apapun kebahagiaan yang kita punya, ya Allah, kalau dia iri karena hartaku, berikan juga dia kenikmatan harta yang sama sepertiku ya Allah. Kalau dia iri dengan nama baikku yang lebih harum, lebih terkenal, lebih dibangga-banggakan orang, ya naikkan juga derajat dia ya Allah. Jadi apapun kenikmatan yang kita dapat tuh kita doakan juga kepada orang itu. Karena apa? Mereka iri karena kita memiliki kenikmatan yang mereka nggak punya. Jadi kita doakan aja. Iri bang, karena apa? Aku naik jabatan bang, gajiku tambah besar bang, hidupku lebih baik bang. Ya udah, doakan orang yang iri itu. Mudah-mudahan dia juga mendapatkan kebahagiaan yang sama. Sehingga ketika mereka naik lagi derajatnya, mereka tidak ada lagi iri dengan kita. Ya, doakan aja. Tapi lebih enak sih, lebih aman kita berbagi kasih. Lebih tertutup lagi. Makna tertutup di sini jangan terlalu mencolok, jangan terlalu menampakkan kebahagiaan. Ya. Karena kalau kita terlalu menampakkan kebahagiaan akan timbul iri dengki. Dua-dua dihukum sebenarnya. Orang yang iri dihukum hatinya nggak tenang karena melihat orang lain senang. Dan kita yang senang dihukum Allah dengan sikap orang yang iri kepada kita. Jadi kita pun ketika ada yang iri sama kita, kita pun lagi dihukum itu sebenarnya. Buktinya kita susah. Apa ciri hukuman? Susah. Ya, hatimu juga nggak nyaman, hatimu gelisah, hatimu merasa kenapa aku dimusuhi terus, kenapa mereka iri terus, padahal aku nggak pernah ganggu mereka, tapi kok mereka ganggu aku terus. Nah, ketika hatimu merasakan nggak nyaman itu juga hukuman untukmu. Kenapa aku dihukum bang? Ya kamu terlalu bangga dengan yang kau punya, kamu kurang kasih sayang pada sekitar,
kamu terlalu menampakkan apa yang kamu miliki, nah itu juga hukuman. Jadi yang iri dihukum, yang diirikan juga dihukum sebenarnya. Kalau hatinya susah. Tapi ada juga kita diirikan orang tapi kita biasa aja. Ada bang, banyak bang, tetangga iri, saudara iri, adik kakak iri, tapi aku slow bang, santai aku. Nah itu gak masalah ya. Tapi kalau kamu menjadi susah ketika saudaramu iri, nah itu kau juga dihukum, kamu juga lagi diazab. Allah mengazab kita lewat suasana hati. Kita pun jadinya gak tenang kan hidup kita kan, gak enak lah bang. Begini salah, begitu salah, aku begini iri, aku begitu iri lagi. Nah, itu hukuman untuk kita berdua. Yang iri melihat orang lain bahagia sedang dihukum, sehingga dia tersiksa ketika melihat kenikmatan orang lain. Dan kita yang diirikan orang lain juga lagi dihukum ya, karena hatimu susah kan. Jadi yang kamu harus lakukan sekarang, kalau memang ini saudara, berbagi kasih aja ya, dibaik-baikin aja. Orang iri itu dibaik-baikin aja. Mulailah kita perhatian gitu. Jangan hanya bahagia-bahagia sendiri, jangan hanya kaya-kaya sendiri, berbagi kasih juga. Habis itu doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan kenikmatan yang sama dengan kita. Doakan yang terbaik ya, nggak usah kita marah, kita benci. Habis itu banyak-banyak juga kita istighfar kepada Allah. Mungkin melalui orang yang iri ini Allah juga sedang hukum kita, Allah sedang tegur kita. Ada salah kita juga di situ ya. Apalagi kalau itu tetangga, itu lingkungan, nah dicari yang selevel. Kalau kamu kaya, jangan kaya sendiri di kampung, cari yang selevel dengan taraf hidupmu. Cari perumahan yang ibaratnya ya memang disitulah kelas kita ya. Kalau kau kaya sendiri, iri orang, pasti iri orang karena terlalu menonjol. Jadi cari perumahan yang lebih enak, lebih elit, dan di situ nggak ada lagi iri dengki karena sama-sama punya ya. Kalau kita tinggal di perumahan yang agak lebih ibaratnya sama rata lah, nggak ada orang iri-iri lagi. Ini karena iri itu kan karena menonjol ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Orang iri didoain aja, habis itu kita jangan terganggu. Kalau terganggu berarti itu azab. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak lagi berbagi kasih. Jangan kaya-kaya sendiri, senang-senang sendiri ya. Bagaimana bang kalau yang iri ini di lingkungan kerja? Ya jangan terlalu menjilat kau sama atasan. Kalau kau terlalu menjilat sama atasan, banyak temanmu gak suka ya. Biasa-biasa aja kita, jangan terlalu menjilat. Ini yang terkadang kita terlalu mencolok dalam bekerja, terlalu banyak ambil hati atasan, sehingga teman-teman kita nggak suka. Jadi tetap biasa-biasa aja ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti diulang-ulang lagi, yakin saya kena kalian ini. Kenapa aku bisa ngomong, aku aja udah sering kena ya kan. Oke, jadi tanya lagi diri kita, semua itu ada di hati. Tenangkah, susahkah? Tanya diri kita. Kalau tenang berarti aman, itulah jiwa yang merdeka. Tapi kalau hatimu gelisah, susah. Yang iri susah, kita yang diirikan pun susah, yaitu azab. Itu sama-sama kena azab. Mudah-mudahan bisa introspeksi diri ya. Oke, hanya itu yang bisa Bang Andi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.